Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masuk ke dalam lobi apartemen, Edward ingin membawakan kantong plastik belanjaan Bella, namun Bella menolak dan mengatakan jika ia bisa sendiri. "Apa dia suamimu?" tanya Edward saat mereka bertiga sudah berada di dalam lift dan naik ke lantai 10 gedung ini. Unit apartemen Bella ada di lantai itu. Ditanya seperti itu, Bella pun menoleh pada Edward dan membalas tatapan pria ini. "Benar, kamu tidak tahu siapa dia?" Edward langsung tersenyum kuda, karena dia memang sudah tahu semua tentang Bella, juga termasuk Azam. "Maaf, aku tahu dia suamimu," balas Edward. "Kurasa ide yang bagus untuk membuatnya berpikir jika kita memiliki hubungan," timpal Edward lagi, membuat Bella menghembuskan nafasnya pelan. "Tidak, itu malah akan mempersulit semuanya," jawab Bella dengan wajahnya yang nampak dingin, membuat Edward merasa bersalah seketika. Azam dan Bella memang belum resmi bercerai. Mereka masih sah menjadi suami dan istri saat ini. Dan memiliki hubungan dengan orang lain memang akan menjadi masalah, apalagi di persidangan nanti. "Maafkan aku," pinta Edward dengan sungguh-sungguh. Ia bahkan ingin sekali menyentuh tangan Bella, namun urung karena ingat saat dulu mengatakan jika mereka harus memiliki jarak. Via yang merasa suasana jadi canggung pun mulai bingung juga harus bagaimana. Untunglah saat itu pintu lift langsung terbuka, mengalihkan perhatian semua orang dari kecanggungan itu. "Ayo cepat, tanganku sudah lelah," ucap Via, lalu mengambil langkah lebih dulu untuk keluar dari dalam lift dan segera menuju unit apartemen mereka. Bella dan Edward pun mengikuti. "Bel, maafkan aku," pinta Edward lirih. Kini keduanya berjalan beriringan. Dan dengan senyum yang dipaksakan, Bella pun menganggukkan kepalanya. "Makan sianglah di sini, aku dan Via yang akan masak," tawar Bella, membuat senyum Edward yang tadi hilang kini kembali muncul dengan segera. Hubungan mereka memang hanyalah sebatas teman, dan hanya Edward yang terus mencari kesempatan untuk membuat hubungan teman itu semakin dekat. Namun, Bella pun tidak menampik jika kehadiran Edward di sini mampu menghilangkan pikirannya tentang Azam. Meski hanya sementara, namun Edward berhasil mengalihkan. Indonesia. Ben sudah menunggu kepulangan Azam dari Singapura, menjemput tuannya ini dengan mobil yang ia punya. Namun diperlakukan seperti ini malah membuat Azam merasa tidak nyaman, karena kini ia bukan siapa-siapa dan Ben bukan pula asistennya lagi. "Ben, tidak perlu menjemputku, aku bisa pulang sendiri menggunakan taksi." "Bukankah kita teman?" tanya Ben, membuat Azam terdiam seketika. Karena hatinya yang luka tentang Bella di Singapura beberapa jam yang lalu membuat Azam sampai menyakiti Ben pula. Padahal Ben selalu ada di saat ia sedang berada dalam kesulitan. Mengusap wajahnya dengan kasar, Azam pun meminta maaf. "Maafkan aku, Ben." "Tidak masalah, ayo pulang. Biar aku yang bawa mobilnya," pinta Azam, dan Ben menurut. Hari-hari berikutnya, hubungan Azam dan Ben semakin membaik. Ben pun mulai tidak berbicara secara formal dengan Azam. Tidak ada kata saya dan Anda lagi. Namun sudah berubah menjadi aku dan kamu. Ben, Arnold, dan Julian adalah 3 sahabat yang selalu membantu Azam untuk bangkit.
Berkat bantuan ketiga pria itu, kini Azam sudah mulai bekerja di 3 kedutaan luar negeri sebagai seorang penerjemah. Jika ada pertemuan penting, ia akan langsung terbang ke negara itu dan menjadi penerjemah di sana, Australia, Perancis, dan Malaysia. Bekerja di kedutaan Australia berkat bantuan Arnold, di kedutaan Perancis berkat bantuan Julian, dan di Malaysia berkat bantuan Ben yang meminta tolong pada Paman Sakir. Amang, Sakir, dan Acil Sanja yang sudah tahu tentang hidup Azam pun merasa iba. Karena itulah mereka sedia membantu meski secara diam-diam di belakang Adam dan Haura. Kini tujuan Azam hanya satu, bekerja pula di kedutaan Singapura agar bisa lebih dekat dengan Bella. Minta bantuan Amang Edgar, aku yakin beliau bisa, ucap Julian. Kini Julian, Arnold, Ben, dan Azam sedang bersama. Kurasa tidak, karena Ciluna begitu setia dengan ayah Adam, balas Azam. Sudahlah, tidak perlu bekerja di kedutaan Singapura. Jika Allah mengizinkan, kamu dan Bella akan bertemu dimanapun. Seloroh Ben dan dibenarkan oleh semua orang. Mereka semua tersenyum sampai akhirnya pintu ruangan mereka diketuk. Salah satu karyawan Arnold mengantarkan sebuah surat untuk Azam. Di antara kebahagiaan yang sedang mereka rasa, tiba-tiba ada satu yang kembali membuat dada sesak, terlebih bagi Azam, karena surat itu adalah surat gugatan cerai dari pengadilan agama. Ayah Adam dan Papa Agra mulai bergerak untuk memisahkan dirinya dengan Bella. Azam duduk di salah satu kursi dan menatap sebuah surat di tangannya. Tertulis jelas jika itu adalah surat dari pengadilan agama tentang gugatan cerai sang istri. Bella sebagai penggugat dan ia yang tergugat. Gugatan itu masuk di pengadilan agama 2 minggu lalu, artinya saat Bella memutuskan untuk pergi ke Singapura. Ayah Adam dan Papa Agra sudah mengurus tentang perceraian ini. Azam membaca satu persatu kalimat dalam kertas itu, seolah secara perlahan pula ia mengiris hatinya sendiri. Terasa begitu pedih, membuatnya sampai tidak bisa berkata-kata. Aku tidak ingin kita berpisah, Bel. Aku tidak ingin kita bercerai, batin Azam. Tertulis di sana, sidang perceraian pertama mereka akan digelar pada 4 Desember. Itu artinya 2 minggu lagi. Makin pilulah hati Azam kala melihat tanggal itu. Lamunan Azam putus saat ia merasa pundaknya disentuh oleh seseorang. Julian menepuk pundaknya, dan saat Azam mengangkat wajah, ia melihat Arnold dan Ben juga. Sesaat Azam kira ia hanya sendiri. Kami akan membantumu, ucap Julian dengan tulus, dan Arnold pun menganggukkan kepalanya menyetujui ucapan Julian itu. Arnold dan Julian kini yakin jika Azam sudah sungguh-sungguh mencintai Bella. 2 hari lalu, Raya mendatangi Azam. Raya menawarkan untuk hidup bersama. Banyak hal yang sudah mereka lalui dan mungkin ini adalah akhirnya mereka bersama. Raya bahkan setia menerima Azam dalam keadaan apapun. Ia bersedia menerima Azam yang kini bukan siapa-siapa. Tapi saat itu Azam menolak, bahkan juga mengatakan kata maaf karena cintanya untuk Raya sudah tidak ada lagi. Hati bahkan hidupnya semua sudah milik Bella, wanita yang ia anggap hina, wanita yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, wanita yang tidak bisa melakukan apapun selain melenggok di atas catwalk itu kini sudah menguasai dirinya. Bahkan Azam sudi melakukan apapun agar Bella kembali. Mendengar kata-kata itu, Raya terdiam.
Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Makin mantaplah hatinya untuk pergi jauh dari Jakarta dan Bandung. Karena cinta dan harga dirinya sudah hilang secara bersamaan. Bagaimana caranya? Tanya Azam di antara keputusasaan yang mulai ia rasa. Bahkan Bella mengganti nomor ponselnya, membuat Arnold dan Julian tidak bisa menghubungi. Aku akan bicara lebih dulu pada Zura, jawab Julian. Dan setelahnya tidak ada kata-kata lagi di antara mereka karena langit yang tadinya tampak cerah kini mendadak mendung. Itulah yang Azam rasakan.